Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di Kopas Tuntas Falsafi. Edisi spesial mini podcast dari kami, kelompok 4, mata kuliah Filsafat Ilmu, program studi pendidikan agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Kami terdiri dari 3 mahasiswa, 4 anggota, yaitu saya, Fani Noval Gaitsa, bersama 3 rekan saya. Saya Alivia Aniatun Amira, saya Najwa Habibah, saya Ismi Hauna Sayuti, dan saya di sini sebagai kameramen. Kami dari kelas 2 PAIA dan video ini kami buat untuk memenuhi tugas akhir semester 2 dari Ibu Indri Muflihatul Khairiyah, MAG. Kali ini kita akan membedah salah satu tokoh filsafat postmodern yaitu Michel Foucault. Kita akan membedah bagaimana dia memahami dunia pengetahuan, yaitu tentang epistemologinya. Mari kita mulai. Dalam menyusun pembahasan ini, kami merujuk pada sumber ilmiah, diantaranya dari sumber artikel ilmiah yang disusun oleh Nurul Hidayah, Putihan Nuro, Ani Safia, Nur Syahira, Irza Hamdani. Semua penulis berasal dari Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkalis. Dalam jurnal ilmiah multidisiplin dengan artikel yang berjudul Filsafat Ilmu Epistemologi Poststrukturalisme dalam menjelajahi kekuasaan, pengetahuan, dan kebenaran, tahun terbit 2022. Kemudian dari buku yang ditulis oleh Gede Agus, siswa di SPD MPD MPIL bersama mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta dengan judul buku Filsafat Manusia, Memahami Manusia dengan Homo Complexus, cetakan pertama Januari 2024. Kemudian untuk sumber yang ketiga yaitu kita ambil dari jurnal Fadila Arfareza dari UIN Walisongo Semarang, artikel jurnal ilmiah kualitatif deskriptif berbasis analisis wacana kritis dengan judul artikel Analisis Wacana Kritis Model Michel Foucault dalam berita pada tempo.com, yaitu UKT mahal, DPR tuding Menteri Pendidikan Nadiem Makarim ini melakukan komersialisasi pendidikan tinggi tahun terbit 2024. Oke, yang pertama kita bahas dulu siapa itu Michel Foucault dan apa gagasan dia. Jadi, Michel Foucault ini itu filsuf Prancis yang tidak percaya bahwa pengetahuan itu netral. Ia mengatakan bahwa pengetahuan selalu terkait dengan kekuasaan. Ini berbeda dari pandangan klasik yang menganggap pengetahuan sebagai hasil observasi murni. Oh, jadi kalau biasanya kita belajar pengetahuan dari sudut pandang objektif dan netral, Foucault justru membalik semuanya ya. Dia bilang pengetahuan itu nggak pernah bebas nilai, tapi selalu lahir dari relasi kuasa. Itu ya. Nah, seperti dalam bukunya apa ya? Itu The Archaeology of Knowledge. Nah, ya itu. Nah benar tuh, jadi yang bikin menarik dari Foucault ini, dia itu menyambungkan antara pengetahuan dan kekuasaan, antara power dan knowledge. Nah, pengetahuan dan kebenaran ini, menurut Foucault itu pengetahuan nggak berdiri sendiri, nggak netral gitu sifatnya, tapi selalu ada hubungannya dengan yang kuasa. Jadi, siapapun yang berkuasa, maka dia juga bisa disebut dengan siapa yang memegang pengetahuan, seperti itu. Makanya dalam jurnal Filsafat Ilmu Epistemologi Poststrukturalisme dalam menjelajahi kekuasaan, pengetahuan, dan kebenaran dijelasin banget bahwa Foucault ini kebenaran tuh relatif, nggak ada yang absolut. Karena apa yang kita anggap benar dan semua hasil dari wacana yang dominan. By the way, wacana ini juga kata kunci penting loh. Foucault bilang, wacana itu kayak pola pikir atau cara ngomong dan mikir yang jadi dominan di suatu zaman. Nah, wacana ini yang nentuin apa yang boleh dikatakan dan apa yang tidak boleh dikatakan. Tapi kalian tahu nggak sih bahwa teori Foucault ini bukan cuma cocok dalam ranah filsafat saja, akan tetapi juga relevan banget loh sama keadaan kita sekarang ini. Contoh nih, misalnya dalam jurnal analisis wacana kritis Foucault dalam tempo.com tadi yang kita sebutkan di awal, itu ada pembahasan tentang UKT yang mahal. Tahu nggak? Itu UKT mahal dan juga dapat komentar dari pejabat Kemendikbud yang mengatakan bahwa pendidikan tinggi itu hanyalah
pilihan, bukan kewajiban. Nah, di situ kelihatan banget kan gimana pengetahuan dipakai untuk mengatur siapa yang dianggap layak dapat pendidikan dan yang enggak siapa. Iya. Bahasanya itu yang punya kuasanya doang ya guys. Iya. Makanya Volkot itu ngajak kita buat sadar kita tuh hidup di tengah banyak wacana. Ada yang dominan, ada yang ditekan, dan tugas kita itu bukan cari satu kebenaran mutlak saja, tapi nuntas, nangkep, dan ngerti kenapa kita mikir kayak sekarang ini. Tapi kadang kita juga mikir gak sih kayak kalau semuanya itu relatif, tapi apa kita boleh percaya sama apapun? Nah itu dia, bukan berarti kita nggak boleh percaya sama apapun gitu loh, tapi lebih ke jangan gampang percaya, tapi pertanyakan dulu, dicek konteksnya, siapa yang ngomong dan kepentingannya itu apa. Jadi yang bikin kita itu menjadi pemikir yang kritis. Kalau kita ngomongin sisi positifnya, yang paling kuat dari Volkot itu dia ngajak banget kita buat sadar. Sadar apa? Sadar banget bahwa apa yang kita anggap sebagai kebenaran itu bukan cuma hasil riset ilmiah, akan tetapi juga hasil dari konstruksi sosial dan kuasa. Nah, setuju banget. Gagasan power atau knowledge ini bikin kita nggak gampang nurut sama narasi besar. Apalagi di zaman sekarang ini ya. Di mana-mana media, influencer, bahkan institusi negara bisa menciptakan kebenaran lewat bahasa juga. Nah, Volkot itu tuh ngajak kita supaya mengupas tuntas balik tentang struktur sosial. Nah, jadi kita itu bisa lebih peka terhadap diskriminasi, marginalisasi, dan bentuk-bentuk kekuasaan lainnya. Jadi, ini tuh berguna banget dalam konteks pendidikan, kerja, politik bahkan. Ya, kayak kenapa sih bisa kita ketahui sekarang ya, standar orang sukses itu harus kuliah, kerja kantoran, kerja jadi bos misalkan. Kenapa coba? Siapa yang bikin standar acuan seperti itu? Siapa? Nah, dari sinilah sih itu Volkot itu mengajak kita untuk mikir sampai ke sana. Tapi ya, di balik itu semua, Volkot juga nggak luput dari kritik. Iya, Salah satu kritiknya adalah dia tuh cenderung relativistik banget. betul. Iya, karena kalau semua pengetahuan tergantung pada kuasa dan wacana, jadi kayak nggak ada yang paling bener dong. Semua bisa dipertanyakan, semua bisa bongkar. Nah, itu bisa bikin orang-orang itu bingung mau berdiri di mana. Iya. Dan Volkot juga nggak ngasih solusi yang jelas, ya nggak sih? Iya. Dia juga kayak lebih senang ngebongkar tentang struktural ketimbang nyaranin kita harus bagaimana gitu. Akhirnya ya banyak yang bilang, ya udah kalau sistemnya seperti ini ya sistemnya menindas ya, terus kita mau ngapain coba? Ya nggak? Ya seakan-akan dalam hal ini tuh kayak dia jago dalam ngebongkar rumah, akan tetapi dia tuh kayak tidak membantu kita dalam membangun rumah tersebut. Menindas apa ya? Membongkar tapi tidak bisa membantu dalam membangunnya kembali, seperti itu. Oke, jadi setelah ngobrol panjang lebar tentang Volkot, kita bisa tarik benang merahnya nih. Iya. Intinya, menurut Volkot, pengetahuan itu dianggap gak netral. Kenapa? Soalnya siapa yang megang kuasa itu dia bisa bentuk apa yang dia mau, seperti normal, baik, bahkan dalam masyarakat. Dan kita sebagai manusia, apalagi mahasiswa, itu bukan hanya ngikut aja, tapi belajar buat nanya balik gitu. Kayak siapa sih yang ngomong, buat kepentingan siapa, dan kenapa kita harus percaya gitu. Ya, jadi dari Volkot itu seakan kita itu kayak diajak untuk membuka mata ya, membuka mata. Jadi Atap mata saya. Konsentrasi. meskipun Volkot ini nggak ngasih solusi secara pasti, tapi ya minimal si Volkot ini kayak ngajarin kita lah buat paham posisi gitu. Buat paham posisi biar kita itu nggak jadi korban wacana dalam diam-diam gitu. Kita nggak ngestek di situ aja gitu. Ya, so dari kita jangan cuma menjadi objek pengetahuan saja, akan tetapi jadilah subjek yang mikir dan nanya, berani mempertanyakan apa yang katanya itu sudah seharusnya gitu.
Oh ya, nggak kerasa ya, kita sudah lama berbincang-bincang di sini. Buat kalian yang di sana yang sudah menonton dan mendengarkan mini podcast kami, semoga bisa menambahkan wawasan dan bisa menjadikan kita berpikir lebih kritis. Tapi tetap waras ya. Ya, thank you banget nih buat teman-teman yang sudah menyaksikan mini podcast kami dari awal sampai akhir. Ya, semoga dengan adanya mini podcast ini bisa dijadikan untuk bahan diskusi, bahan musyawarah, atau bahan untuk menjadikan wawasan kita lebih luas. Ya, minimalnya bisa menjadikan kalian senyum dan angguk-angguk kepala lah ya. So, jangan takut kritis, jangan takut bertanya. Karena dengan bertanya adalah bentuk awal dari kita keberanian. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dan ingat, mikir itu bukan beban, tapi keberanian. Iya. Kami bertiga izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.